Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimi Yasditya Winata dengan NPM S1J023061 dan dosen pembimbing Dr. Insinyur Puswatu Nurjana MP. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu Project Method Morfologi 2024. Di sini saya mendapatkan spesies tomat dengan bahasa Latin Solanum lycopersicum, familia Solanaceae. Baik, yang pertama yaitu morfologi akar, di antaranya A. Bagian-bagian akar, 1. Leher akar, 2. Ujung akar, 3. Batang akar, 4. Cabang-cabang akar, 5. Tudung akar. B. Jelaskan fungsi akar sebagai penopang berdirinya tanaman, menyerap air serta unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. C. Sistem perakaran pada tomat yaitu sistem perakaran tunggang, di mana lembaga akar terus tumbuh menjadi akar pokok yang kemudian menjadi akar-akar serabut kecil. D. Jika perakaran tunggang, maka bentuknya adalah akar tomat adalah akar tunggang berbentuk pedang karena pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Sifat dan tugas khusus akar yaitu yang pertama, warna tidak hijau melainkan keputih-putihan dan kekuning-kuningan. Yang kedua, tidak mempunyai buku-buku, tidak beruas, dan bentuknya runcing. Sebagai penopang berdirinya tanaman, menyerap air serta unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang berikutnya yaitu morfologi batang. Yang A, bagian-bagian batang tomat, yaitu yang pertama batang utama dan yang kedua batang cabang. Batang pada tumbuhan tomat memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya sebagai penopang, dan yang kedua sebagai pengangkut nutrisi dari batang ke bagian lain, dan yang ketiga tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. C. Tumbuhan jelas berbatang, dan D. Batang tomat yaitu batang jelas basah karena batangnya lunak dan berair. Bentuk batang. Tomat memiliki bentuk batang segi empat hingga bulat. F. Permukaan batang. Permukaan batang tomat yaitu kasar. G. Arah tumbuh batang. Batang tomat seperti banyak tanaman lainnya tumbuh ke atas. H. Percabangan batang yaitu percabangan infodial. Sifat cabang yaitu sirung panjang. J. Arah tumbuh cabang yaitu condong ke atas. K. Menurut umurnya termasuk tumbuhan, tanaman tomat termasuk tanaman anual. Percabangan batang. Percabangan batang tomat adalah percabangan simpodial, yaitu batang pokok tomat sukar ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhan atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Morfologi daun. Di antaranya bagian-bagian daun, 1. Lamina atau helaian daun, 2. Tangkai daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat fotosintesis, penyerapan cahaya, penguapan air, penyimpan cadangan makanan, perlindungan. Dan C. Fungsi dari daun yaitu yang pertama lamina helaian daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, dan yang kedua yaitu tangkai daun berfungsi sebagai menyatukan daun dengan batang dan juga mengangkut nutrisi dari batang ke seluruh daun. D. Daun lengkap atau tidak lengkap. Daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun. F. Faktor identifikasi daun. 1. Pangkal daun tumpul karena tepi daun melebar kanan kiri ibu tulang, kurang lebih 90 derajat. 2. Tulang daun menyirim karena susunan tulangnya yang keluar dari ibu tulang yaitu sejajar membentuk sirip ikan. 3. Tepi daun yaitu berlekuh karena dalamnya
lekukan setengah dari panjang tulang. Dan yang keempat, daging daun yaitu tipis lunak karena apabila diremas, daun tomat lunak dan mudah hancur. Yang kelima, warna daun yaitu warna hijau karena terdapat klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Permukaan daun adalah kasar karena terdapat bulu-bulu halus di permukaan daun. Yang berikutnya yaitu morfologi bunga. Yang pertama yaitu bagian bunga yaitu tangkai bunga, dasar bunga, ovarium, putik, kelopak, benang sari, mahkota bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai memerlukan karena bunga menghasilkan serbuk sari yang digunakan untuk pembuahan. C. Bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga lengkap karena memiliki kelamin jantan stamen dan kelamin betina pistil. D. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putih dalam tempat yang sama. E. Bunga majemuk karena terdapat beberapa bunga dalam satu tandan. F. Tumbuh berumah satu atau dua. Jawabannya berumah satu. G. Letak plantum pada restakulum adalah terletak di sekitar pangkal bunga, terdiri dari dua, yaitu mahkota dan kelopak. H. Perantara penyerbukan antaranya secara alami dibantu oleh lebah dan oleh manusia dengan cara menggoyangkan batangnya secara perlahan. Yang berikutnya yaitu morfologi buah, yang diantaranya gambar buah dan bagian-bagiannya. Yang pertama, daun kelopak, tangkai buah, kulit, daging, dan biji buah. B. Buah sejati atau buah semu. Tomat memiliki termasuk ke dalam buah semu. C. Bunga yang ikut tumbuh menjadi mahkota yaitu ovarium. D. Buah tunggal atau buah ganda atau buah majemuk. E. Jenis dan tipe buah tomat yaitu buah tomat termasuk jenis sejati tunggal. Morfologi biji. A. Gambar biji dan bagian-bagiannya. 1. Kulit biji. 2. Tali pusar. 3. Inti biji. B. Jumlah dan daun lembaga. Pada tanaman tomat, daun lembaga berjumlah 2, yaitu pada sistem ini adalah 2 daun yang akan muncul saat biji mulai berkecambah. C. Gambar dan tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan tomat yaitu epigal, di mana kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Organa metamorfa tanaman tomat yaitu berupa rambut-rambut atau trikoma yang berupa bulu halus, dan organa aksesoria yaitu kuncup yang akan kembang menjadi bunga dan berguna untuk perkembangbiakan. Yang terakhir yaitu manfaat buah tomat, yaitu diantaranya memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung, mencegah kanker, meningkatkan kesehatan mata, meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan gigi, menghindari diabetes, meningkatkan kesehatan tulang, dan juga meningkatkan sistem pencernaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.